Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS ngadain lagi kelas swing pendek STS. Tanggal 18 Maret 2023 jam 8 malam sampai selesai, Mas Bro. Nah, di sini apa itu kelas swing pendek? Nah, Mas Bro akan dapetin ilmu tentang gimana kita cari stock pick saham yang fundamental bagus dan bisa buat swing dalam jangka pendek. Contohnya dari ini guys ya. Ini adalah sinyal tanggal 23 Februari Sugiono. Wah, namanya swingnya Sugiono, teman-teman. Di sini ada Bank Mandiri, Ado, dan United Tractor. Nah, kalau Mas Bro di sini tanggal 23 Februari, Mas Bro bisa cek aja satu-satu gimana pergerakan sahamnya di sampai hari ini. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, Mas Bro bisa lihat videonya di atas dulu. Nah, itu saya udah jelasin lengkap di situ. Nah, kalau berminat, Mas Bro bisa kontak saya aja di deskripsi untuk bertanya-tanya atau mendaftar. Karena kelas ini hanya untuk sekitaran 10 orang doang. Kalau misalnya udah nyukup kuota, kita akan close. Gak harus nunggu sampai tanggal 18. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan share info tentang kelima big bang yang akan rups tanggal 14, 15, 16. Nah, apa yang kira-kira mereka akan bahas? Tentu aja itu adalah dividen, teman-teman. Nah, ini adalah masa-masa panen. Kemungkinan kelima big bang ini, BCA, BRI, Mandiri, BTN, dan BNI itu akan membagikan dividen di bulan April, Mas Bro. Wah, ini rupsnya bareng-bareng nih ya. Nanti coba akan kita bahas kira-kira berapa sih dividen yang akan mereka bagikan. Nih bagi teman-teman yang investor Big Bang, ini pasti adalah suatu angin segar yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, kita lihat di sini, langsung aja kita bahas teman-teman tentang dividen dari Big Bang. Nah, kita udah rangkum di sini teman-teman, yaitu BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BCA itu akan rups di tanggal 13 sampai tanggal 16 Maret ini, di waktu yang hampir sama teman-teman, bareng-bareng, dan mereka udah pasti akan membagikan dividen. Tapi nggak tahu ya kalau Bank BTN ya, karena Bank BTN ini kadang-kadang bagi, kadang-kadang enggak. Tapi kalau yang BRI, Mandiri, BNI, dan BCA ini udah bisa dipastikan akan membagikan dividen, teman-teman. Nah, kita akan bahas satu-satu kira-kira berapa dividen yang akan mereka bagi. Ini udah saya rangkum, teman-teman. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah Bank BRI. Ini rups tanggal 13 Maret. Dan di sini untuk DPR-nya untuk saat ini udah sekitar 80 sampai 85%. Ini luar biasa gede. Terus yang kemarin itu udah bagi interim 57. Nah, berarti dividen final dari Bank BRI itu sekitar 200 sampai 210, artinya dividen yield-nya itu 4%, teman-teman ya. Nah, lumayan ya Big Bang yang ngasih dividen 4%. Tapi Mas harus hati-hati. Yang tahun lalu, teman-teman, nah ini ya, yang tahun lalu itu di bulan Maret ya mereka bagi dividen. Itu setelah ex-date-nya itu turun lumayan dalam ya. Dari harga 4.500 turun ke 4.300. Nah, ini lumayan dalam. Mungkin penurunan harga sahamnya itu sekitar 3% ya. Ada istilahnya trap lah. Nah, di sini juga sama, ini waktu bagi interim kemarin juga drop lumayan dalam. Tapi bagi investor is no problem ya, Bank BRI terima dividen di hold sampai tahun depan lagi. Seperti itu guys, karena prospek usahanya masih cukup bagus. Nanjak terus profitnya teman-teman untuk BRI. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah Bank Mandiri. Ini yang lebih gede, yaitu erupsinya tanggal 14 Maret, sehari setelah BRI. Untuk DPR-nya 60% dan untuk dividen finalnya sekitar 450 sampai 470 dan dia belum bagi interim. Untuk harga saat ini adalah 10.000. Dividen yield-nya itu sekitar 4,5%, teman-teman. Kita lihat ya. BMRI, wow mantap nih guys. Nah, BMRI juga bentar lagi mau stock split, jadi saya kira masih aman. Jadi kalau daripada disuruh milih nih BRI atau Mandiri, saya milih Bank Mandiri buat dibeli. Nah, BRI kita lihat di sini di tahun kemarin saat dia bagi dividen tuh juga ada trapnya guys. Di sini guys, nah ini ada trap. Ya, di sini trapnya dari harga 7.925 open di harga 7.600. Nah, ini lumayan juga guys untuk trapnya, tapi habis itu dia naik lagi. Jadi tetap aman juga walaupun kena trap, hold aja sampai cuan lagi. Itulah, yang penting kan kita sabar nunggu waktunya. BRI, Mandiri juga oke semua, tapi kalau disuruh milih saya milih Bank Mandiri. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah saham dari BNI guys. Nih BNI yieldnya ternyata paling gede ya untuk saat ini.
Untuk RUPS-nya tanggal 15 Maret, untuk DPR-nya itu cuma 25%, tapi profit dari Bank Mandiri ini sangat luar biasa gede. Makanya dengan DPR 25% pun dia bisa bagi dividen sekitar 240 sampai 250. Untuk harga finalnya saat ini, harganya saat ini adalah 8750. Nah, ini perkiraan ya Mas Bro dividennya. Bisa juga lebih, bisa jadi kurang, tapi kalau kita samain sama DPR yang lalu itu sekitar 5% yieldnya. Kita lihat di sini untuk BNI guys ya. BNI. Nah, Bank BNI di sini untuk harganya 8750. Kita lihat yang kemarin ini nggak ada interim guys, belum ada di sini. Kalau kita lihat di sini nggak ada trap ya malahan ya. Ya, cuman naik lagi, nggak ada trap. Keren sih Bank BNI, tapi Mas Bro perlu perhatikan di sini, Bank BNI waktu itu bagi dividen sekitar harga 7.500 dan sekarang harganya itu 8.750. Ya mungkin aja nanti habis bagi dividen, kemungkinan besar sih mungkin aja bisa koreksi nih guys untuk Bank BNI. Mas Bro harus hati-hati ya. Tapi ya menarik lah untuk BNI. Masih bisa di hold ya, walaupun kena trap turun, beli lagi, hold aja sampai beberapa bulan atau tahun depan. Jadi harusnya sih masih bisa cuan. Oke, terus BTN guys. BTN di sini untuk RUPS-nya sama kayak BNI tanggal 15 Maret 2023. DPR-nya itu kecil banget 10%, tapi tahun 2020 dia nggak bagi. Jadi masih lengkap-lengkap lah ya. Tapi yang terakhir dia bagi 10%. Nah, kalau kita lihat di sini untuk BBTN itu dividen yield-nya itu 1,8% dengan dividen sekitar 23 sampai 25 rupiah doang. Nah, kita lihat di sini BBTN paling nggak kurang menarik lah. Ya, BTN sama BCA kalau menurut saya sih nggak menarik. Nah, sini BTN juga harganya malah drop ya. Karena mungkin diperkirakan dividennya itu nggak terlalu gede. Makanya investor pada ya gitu ya kan. Cuman 30 guys ya. Cuman berapa? Ya 23 sampai 25 itu cuman 1,8%. Itu kecil banget ya. Masih setara sama ESPAC. Oh, setara. Malah gedean ESPAC malahan. ESPAC itu bagi dividennya itu 4 perak kemarin tahun lalu, tapi dia dibagi 3 sampai 4 kali. Kalau 4 perak itu ES itu bagi dividen yield-nya sekitar 5%. Ya jadi jauh lebih gede daripada BTN. Nah, S juga bentar lagi RUPS. Jadi dia mau bagi dividen juga. Jadi kalau menurut saya sih daripada invest BTN mending invest ISPAC Hotel ya. Itu ya, Mas bisa lihat sendiri. Next terus adalah BCA. Nah, Bank BCA ini dia mau RUPS tanggal 16 Maret untuk DPR-nya sekitar 50% dari laba. Terus untuk dividen interim kemarin udah bagi yaitu 35. Terus untuk perkiraan dividen finalnya adalah 130 sampai 135 doang. Untuk harga saat ini adalah 8475 dan untuk perkiraan dividen yield-nya itu sekitar 1,6%. Ini paling kecil guys, BCA guys ternyata guys. Makanya jangan bangga beli BCA guys, dividennya paling kecil. Mendingan BRI atau BNI gitu ya. Kalau mau beli atau BRI ya nggak apa-apa. BRI, BNI, Bank Mandiri itu jauh lebih enak dividennya. Kalau BCA ini nggak tahu guys ya, kenapa kecil sekali. Tapi BCA ini memang kita ambil kapitalnya lah. Jadi kalau yang invest BCA ini cuannya udah lumayan gede guys, karena sahamnya kan naik lumayan tinggi guys. Dari misal pandemi aja harganya 4.000, sekarang udah 8.000, naik 2 kali lipat. Kalau Mas Bro invest 1 triliun udah jadi 2 triliun ya nggak? Ya kan, karena Bank BCA ini memang perusahaan dengan market cap terbesar di bursa efek. Jadi kalau Mas Bro mau masuk duit 100 miliar, 200 miliar tuh bisa kalau di Bank BCA guys. Jadi yang berduit sih investnya di BCA. Jadi diambil capital gain-nya dapat banyak. Tapi dividennya dia termasuk pelit Mas Bro ya, sedikit ya. Dividennya tuh sedikit. Kalau kita lihat di sini bagi dividen juga nggak ada trapnya. Nggak ada trapnya teman-teman ya. Ini habis bagi dividen nggak ada trapnya ya. Namanya juga terlalu kecil ya, cuman 100 doang nih. Cuman 130 ya. 130. Nah, Mas Bro punya saham yang mana nih? Ya, atau belum punya? Kalau belum punya sih bisa ambil salah satunya lah dari BRI, Mandiri, ya BNI. Nah, tapi kalau yang menurut saya sih yang paling menarik Bank Mandiri karena dia mau stock split. Nah, biasanya kalau udah bagi dividen, stock split sahamnya naik lagi. Jadi nggak usah takut-takut trap. Jadi kalau Mas Bro dapat dividen Bank Mandiri, terus dia trap turun 5% misalnya, tambah muatan aja, nanti stock split harusnya naik lagi. Nah itu lebih enak sih kalau menurut saya kalau teman-teman mau beli Big Bang ini mau jadi dividen hunternya.
di Bank Mandiri masih ada kesempatan kejemput segera walaupun dia kena trap karena mau stock split. Oke, mungkin itu aja Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.